Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Irayani. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP IT Raudatul Ulum. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan ke-1 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan nomor peserta 321326001 dan nomor induk mahasiswa PPG 0625082450. Pada hari ini, Kamis 17 November 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMP IT Raudatul Ulum Kasomalang pada siswa kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berikut merupakan video hasil praktek pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu biar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat. Silakan dipimpin oleh KM kelas ini untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati, mulai. Terima kasih kepada KM kelas ini yang sudah memimpin doa. Sekarang nih, sebelum dimulai saya mau nanya dulu di sini, apakah hadir semua atau ada siswa yang tidak hadir? Ada yang nggak hadir? Siapa? Kenapa alasannya? Udah berapa hari? Baru kemarin 2 hari dengan hari ini. Oke. Satu orang perempuan yang nggak masuk. Kemudian, bagi yang kursinya masih acak, masih belum sesuai, masih belum rapi, silahkan dirapikan terlebih dahulu. Bajunya, laki-laki itu bajunya dimasukkan ke dalam celana pakai ikat pinggang biar rapi. So, yang bajunya masih berantakan, utamanya ini laki-laki, silahkan dirapikan terlebih dahulu. Kalau ada sampah di depan kalian, di samping kalian, di bawah kursinya, ambil dulu. Nanti pada saat keluar kelas dibuang sampahnya. Atau mau sekarang buang dulu sampah, kalau emang ada sampahnya boleh, silakan. Pada minggu kemarin kita telah belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Untuk minggu sekarang kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di sini kitab-kitab yang wajib diketahui ada berapa? Oke. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu peserta didik mampu mengetahui nama-nama kitab yang wajib diketahui serta kepada siapa kitab tersebut diturunkan. Kemudian peserta didik mampu mencintai Al-Quran, mampu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini saya mau bertanya dulu nih sama kalian. Takutnya di kelas 8 ini ada yang belum tahu jumlah Al-Quran, mohon maaf, jumlah kitab suci yang wajib diketahui. Ada berapa kitab-kitab yang wajib diketahui? 4. Yang pertama? Jabur. Yang kedua? Ketiga? Yang keempat? Oke, kemudian saya mau nanya nih, kalau misalnya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad. Dan Al-Quran juga sebagai apa? Pedoman hidup siapa? Iya, pedoman hidup manusia. Dan secara otomatis Al-Quran juga menjadi pelengkap dari semua kitab sebelumnya. Kemudian saya mau nanya di sini, kira-kira bagaimana sih cara merealisasikan agar kita menjadi orang yang cinta dengan Al-Quran? Caranya apa yang bisa dilakukan? Ada yang bisa angkat tangan? Ada yang bisa angkat tangan? Apa?
implementasi menunjukkan bahwa kita cinta terhadap Kemudian di pembelajaran kali ini nanti teknik penilaian. Secara otomatis setelah belajar memperoleh nilai. Yang sudah selesai berarti itu tuntas, yang belum selesai mencapai nilai tersebut ada yang dinamakan remedial. Penilaian kita ambil 3. Yang pertama ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap diambil nanti penilaian teman sejawat. Jadi misalnya Hafsah menilai Faras, bagaimana kepribadiannya di kelasnya, itu untuk penilaian sosial. Kemudian untuk penilaian pengetahuan nanti saya lihat dari LKPD yang akan saya bagikan. Begitu juga dari keterampilan, nanti bagaimana sih runtutan tugasnya, cara mengerjakannya dilihat dari sana. Itu untuk kegiatan penilaian. Sebelum kita mengerjakan tugas pada pembelajaran kali ini, kita perhatikan dulu materi terkait dengan meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mohon untuk diperhatikan dulu tayangan ini karena ini merupakan patokan kalian dalam nanti mengerjakan LKPD. Materinya mohon disimak terlebih dahulu. Oke, kita sama-sama menyimak materi kita pada pertemuan kali ini tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya dulu nih sama siapa ya? Yang kamu yang paling depan. Ada berapa kitab-kitab Allah yang wajib diketahui? 4. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke. Nah, di sini untuk materi pembahasan yang pertama pengertian iman kepada kitab Allah, kemudian ada dalil dan macam-macam kitab Allah beserta bahasannya dan kepada siapa kitab itu diturunkan, dan yang terakhir hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, kemudian di sini dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah. Yang pertama itu ada kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa, dan yang terakhir kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit pembahasan tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Kemudian yang kedua, kitab Jabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Adapun firman Allahnya di sini yang artinya, dan kami berikan Jabur kepada Daud, Quran surat Al-Isra. Kitab Jabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, dan nasihat dan kata-kata hikmah. Kemudian yang ketiga di sini kitab Injil. Mau nanya dulu nih, siapa tahu udah 2 kitab yang ditampilkan di sini. Untuk kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Iya, kepada Nabi Isa. Di sini kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan kami ringankan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepada kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Kemudian yang terakhir di sini,
kitab suci Al-Qur'an, yang mana di sini setiap harinya kalian selalu membaca Al-Qur'an, memahaminya, bahkan sampai ada peserta didik di kita yang mampu menghafal Al-Qur'an 30 juz. Itu bukti apa? Bukti implementasi bahwasanya kalian mencintai Al-Qur'an dan jadi orang yang tahfidz Quran. Ada di kelas ini yang sudah tahfidz Quran? Ada? Siapa? Oh, Salma. Kemudian Salma udah hafal berapa juz? 30 juz. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan dulu buat Salma di kelas ini sudah hafal 30 juz Al-Qur'an. Oke, di sini kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk bangsa Arab sebagaimana firman Allah, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, kemudian di sini ada beberapa hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukuman yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik dunia maupun di akhirat. Tadi tentang sekilas meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau nanya nih sama kalian terkait dengan tayangan tadi. Kira-kira di sini dari sekian banyak siswa, saya harapkan ada yang mampu menjawabnya. Kayak saya mau bertanya tentang misalnya pertanyaan yang pertama, kitab Injil. Di sini siapa yang tahu tentang kitab Injil itu diturunkan kepada siapa? Isinya ditunjukkan kepada umat yang mana atau umat siapa? Kemudian isi atau kandungan dari kitab Injil itu tentang apa? Di sini ada yang mau menjawab? Angkat tangan, silakan. Oke, Neng, silakan. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, pedoman bagi Bani Israel. Isi pokok adalah untuk hidup dengan juhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk yang sudah ngasih jawaban. Dari siswa ada yang ngasih jawaban. Terima kasih. Sekarang kita ada di sini, saya sudah pegang LKPD. Nanti di sini kita mengerjakannya tidak individu, tetapi berkelompok. Kita bagi menjadi 4 kelompok, yang mana kelompok 1, kelompok 2 berada di perempuan, kelompok 3 dan kelompok 4 ada di laki-laki. Oke, silakan per kelompok. Untuk kelompoknya silakan sesuai dengan keinginan kalian tersendiri, apa mau saya yang menentukan? Kalau misalnya mau saya tentukan untuk masing-masing kelompoknya, siap. Ini kelompok 1, kelompok 2 yang belakang, kemudian ini kelompok 3 dan yang di belakang kelompok 4. Silakan duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kelompok 1 kelompok 2 ini duduknya agak berdekatan biar mengerjakannya lebih enak. So, posisinya mau pasukan ini mendekat atau di sini mendekat, tapi lebih berdekatan duduknya. Neng sebelah sini. Maju situ. Nah, ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, di sana sudah ada tugasnya, tugas kalian dalam mengerjakan LKPD sudah tertera di sana. Kelompok pertama udah mulai mengerjakan? Belum. Di sini
Kalau misalnya nanti ada hambatan di LKPD, boleh bertanya ketua kelompoknya mau siapa? Siapa? Ini Salma. Oh, Salma. Saya kira ini ketua kelompoknya. Boleh. Dan nanti dipersiapkan untuk yang tampil cukup 3 orang aja. Yang tampil ke depan presentasinya. Kelompok laki-laki ini udah mulai mengerjakan? Belum. Ada hambatan enggak dalam mengerjakannya? Enggak, lancar berarti. Aman. Oke, kalau gitu silakan mulai mengerjakan di kertas yang ini mengerjakannya. Pertanyaan 1, 2, 3 di sini semuanya. Itu hanya LKPD-nya di sana. Kelompok 2 udah mulai mengerjakan belum? Ini di sini. Di situ aja semuanya. Ya, di sini semuanya. Kelompok apa? Soal nomor 1, nomor 2 tentang konsumsi yang tadi, kemudian nomor 3 di bawahnya. Kalau misalnya ada hambatan, boleh langsung ditanyakan. Ada ketua kelompoknya siapa di sini? Aini, bukan Sabrina. Saya kira Sabrina ketua kelompoknya. Kelompok ini? Oke, Ibu isinya di sini, Bu. Di sini semuanya. Iya. Mana? Udah hampir selesai atau masih lama? Bentar lagi. Siapa yang mau maju nanti? Salma, kemudian Nesia sama Hafsa. Oke, 3 orang dipersiapkan untuk nanti presentasi. Berhubung kelompok 1 tinggal sedikit lagi yang belumnya. Kelompok 2 udah selesai atau belum? Masih banyak? Masih. Silakan diperhatikan waktu. Jangan sampai kelompok lain udah selesai ini belum selesai. Yang mau tampil siapa? Alia. Ya, berarti Jessica. Oke, Sabrina sama Niken. Siap. Ini laki-laki udah 10. Sedikit lagi tinggal yang mana? Yang ini. Oke, silakan kita kumpulkan. Bagi yang sudah, silakan dikumpulkan di sini aja. Perempuan di sebelah sini, untuk laki-laki dikumpulkan sebelah sini atau diambil aja, Mas. Ambil ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat. Itu tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Isi pokok dikenal dengan The Ten Commandments, itu 10 perintah Tuhan. Dan yang kedua ada Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihissalam, disebut juga Mazmur, berisi nyanyian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ilahiyah. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, pedoman bagi Bani Israel, isi pokok ajaran untuk hidup dengan jujur,
menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, pedoman bagi seluruh umat manusia, diturunkan secara berangsur-angsur, dibacanya badanlah ibadah. Baiklah, hanya sekian yang bisa kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama, Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, pedoman bagi kaum Bani Israel. Isi pokok dikenal dengan The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Yang kedua, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihissalam. Disebut juga Mazmur, berisi nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, pedoman bagi Bani Israel. Isi pokok ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, pedoman bagi seluruh umat manusia, diturunkan secara berangsur-angsur, dibacanya benar-benar ibadah. Satu lagi, yang apa? Siapa? Sudah semuanya? Oke, barusan penampilan dari kelompok 2 sampai sejauh ini. Ada yang mau bertanya sama kelompok 2? Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Oh, maaf. Sebelumnya, sebutkan nama kamu siapa dan dari kelompok mana? Nama saya Nuria Salsabelatul Hasanah dari kelompok 1. Oke, silakan tentang pertanyaannya. Apa isi kandungan dari kitab Injil? Oke, pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Apa isi kandungan dari kitab Injil? Itu ya, dari kitab Injil. Isi pokok ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjadi kerusakan dan ketamakan dunia. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala ada yang wajib diketahui, ada 4. Yang pertama, Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, pedoman bagi kaum Bani Israel. Isi pokok dikenal dengan The Ten Commandments. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihissalam. Disebut juga Mazmur, berisi nyanyian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam, pedoman bagi Bani Israel. Isi pokok ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjadi kerusakan dan ketamakan dunia. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, pedoman bagi seluruh umat manusia, diturunkan secara berangsur-angsur, dibacanya berisi ibadah. Oke, ini perwakilan dari kelompok 3 yang telah mempresentasikan. Di sini ada nggak yang mau bertanya, baik itu terkait dengan kandungan dari Al-Quran, mohon maaf, dari masing-masing kitab ataupun kepada siapa kitab tersebut diturunkan? Ada yang mau bertanya siapa? Siapa aja boleh, mau laki-laki, perempuan? Ada yang bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti udah paham. Tapi kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau bertanya, guys? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada semua kelompok, dari mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 bagi yang sudah mempresentasikan
memperhatikannya, berarti di sini kita dapat mengambil hikmahnya dari mulai kitab Jabur kemudian sampai kitab Al-Quran, bahwasanya setiap kitab itu menyuruh kita kepada kebenaran. Cuman kitab dari 4 itu yang paling sempurna dan menjadi tuntutan untuk kita, kitab apa yang paling sempurna? Al-Quran. Karena Al-Quran itu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran bakalan tetap terjaga keasliannya dari mulai sejak diturunkan kepada Nabi sampai nanti hari kiamat. Itu keutamaan Al-Quran yang sangat istimewa. Jadi keistimewaannya itu tetap terjaga sampai nanti dengan hari kiamat, itu salah satunya. Nah, di sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya bagikan dulu ada beberapa soal nanti di sini, silahkan untuk dikerjakan biar ke belakang tadi yang bagi. Kerjakan per masing-masing individu, dikerjakannya masing-masing, tidak seperti tadi. Kalau tadi per kelompok, kalau ini dikerjakan masing-masing. Setelah kita melaksanakan tentang penilaian, secara otomatis setelah saya melihat hasil kerja kalian, di antara kalian itu ada yang sudah mencapai KKM dan ada yang belum mencapai KKM. Meskipun di sini kalau dibandingkan antara yang sudah mencapai KKM dan yang belum itu lebih banyak yang sudah mencapai KKM, tetapi ada beberapa siswa yang belum nyampe KKM. Kemarin KKM kita itu sudah disepakati, ternyata ada siswa saat ulangan nilainya masih rendah, ada yang masih 65 gitu. Nah, untuk nilainya yang masih bagus, kita yang udah bagus saya adakan pengayaan, dan yang masih jelek kita remedial. Nanti di sini saya kasih pengerjaannya bagaimana, prosedurnya bagaimana, silahkan kalian fokus mengerjakan, masing-masing mengerjakannya tanpa melihat ke teman di sampingnya. Oke, untuk yang remedial nanti saya bagikan di sini, silahkan dikerjakan sesuai dengan perintah yang di sininya. Bibi yang mana? Bibi mana Bibi? Oh ini. Oke, itu bagi siswa yang masih mendapatkan nilai rendah. Sementara yang lainnya berarti bagi yang barusan silahkan perbaiki nilai kalian, dan bagi yang sudah baik kita adakan pengayaan biar apa? Biar kalian makin paham terkait dengan materinya. Silakan mulai mengerjakan, dikerjakan masing-masing karena kalian sudah punya tugas masing-masing. Meskipun di sananya tugasnya itu berbeda antara yang remedial dengan yang pengayaan. Jadi kalau ada duduk yang berdampingan, remedial dengan pengayaan kita ambil, dan pengayaan ya berarti nggak akan sama soalnya karena berbeda.
Sekali lagi silakan dicermati tugas yang telah tadi saya sebutkan terkait dengan yang remedial dan yang pengayaan. Waktu terus berjalan, silahkan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang remedial angkat tangan dulu. Yang mengerjakan remedial tadi ada berapa? 4 orang kalau nggak salah, angkat tangan. Siapa satu lagi? Itu ya. Oke, udah selesai. Udah, silakan kumpulkan sini. Ini yang satunya lagi pengayaan udah beres. Nah yang ke belakang mungkin. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, saya mau nanya dulu di sini sama kalian terkait dengan materi yang telah dipaparkan dan tugas yang telah kalian kerjakan. Kira-kira setelah mempelajari materi ini, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pahami, atau perubahan apa yang terjadi pada diri kalian? Ada yang mau menjawab? Oke, Yusuf, apa yang kamu alami, yang kamu rasakan perubahan setelah mempelajari tentang meyakini kitab-kitab Allah apa? Saya lebih semangat untuk membaca Al-Quran secara baik. Oke, terima kasih. Yusuf setelah belajar tentang kitab-kitab Allah yang awalnya mungkin membaca Al-Qurannya setelah subuh dan maghrib yang rutin, sekarang setelah sholat 5 waktu dia selalu baca Al-Quran. Itu keinginan Yusuf setelah mempelajari ini. Jadi untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, silakan rapikan dulu posisinya. Kita berdoa terlebih dahulu biar khidmah berdoanya. Oke, berdoa sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Dan apapun usaha kalian, apapun cita-cita kalian dapat terwujud dan terlaksana. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.